Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan reaksi kimia. Nah, jika kalian disuguhkan dengan suatu reaksi, misalkan nih, CO2 ditambah H2O membentuk C6H12O6 ditambah O2. Nah, senyawa-senyawa yang berada di ruas kiri, artinya sebelum tanda panah, itu disebut dengan pereaksi. Atau beberapa buku atau referensi menulisnya ini sebagai reaktan. Kemudian, senyawa-senyawa yang berada di ruas kanan ini disebut sebagai hasil reaksi atau disebut dengan produk. Nah, misalkan ditanya, pada reaksi CO2 tambah H2O membentuk C6H12O6 tambah O2, senyawa manakah yang berfungsi sebagai pereaksi? Maka jawabannya adalah CO2 dan H2O. Kemudian, senyawa apakah yang berfungsi sebagai hasil reaksi? Maka jawabannya adalah C6H12O6 ditambah O2. Jadi intinya, sebelum tanda panah itu artinya pereaksi atau reaktan, sesudah tanda panah itu artinya hasil reaksi atau produk. Nah, jika saya buatkan kelengkapan dari reaksi ini, misalkan ada fasenya CO2G, H2OG. Oh, sini maaf saya buat L aja. Kemudian C6H12O6S dan O2G. Nah, saya akan jelaskan simbol yang ada di samping atau di sebelah suatu senyawa atau unsur itu menyatakan fase atau wujud zat. Nah, ada beberapa wujud zat, yaitu biasa disimbolkan dengan G, ada disimbolkan dengan L, ada disimbolkan dengan S, dan ada juga yang disimbolkan dengan AQ. Kalau G itu berasal dari kata gas, artinya senyawa ini berfase atau berwujud zat, gas. Kalau L itu liquid, artinya cair. S itu solid, artinya padat. Dan yang terakhir itu AQ itu aqueous, artinya dia dalam bentuk larutan, campuran antara pelarut dan zat terlarut. Maka di sini CO2 fasenya gas, H2O fasenya cair, C6H12O6 fasenya padatan atau bentuknya padat, O2 fasenya gas. Nah, langsung saja kita mau mencoba untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia. Konsep yang perlu diketahui, setara itu artinya sama. Apa yang sama? Yang sama adalah jumlah unsurnya. Kalau dalam persamaan reaksi kimia, jumlah unsur kiri sama dengan kanan. Oke, kita ambil langsung contoh. Misalkan nomor 1, CO2 ditambah H2O membentuk C6H12O6 ditambah O2. Oke, langkah pertama kita harus menentukan adanya suatu unsur yang menjadi pedoman atau standar untuk unsur-unsur yang lain supaya bisa setara. Nah, misalkan CO2, unsur pembentuknya adalah C dan O, dua unsur. H2O, unsur pembentuknya H dan O, dua unsur.
Ketika C6H12O6, unsur pembentuknya ada C, ada H, ada O. Ada 3 unsur, sementara O2 hanya 1. Maka unsur yang atau senyawa yang paling kompleks adalah C6H12O6. Lihat aja yang strukturnya paling panjang. Maka inilah yang menjadi standar. Artinya dia koefisiennya tidak boleh maksud saya di sini tidak perlu ditambahkan koefisien lagi. Maka kelanjutannya adalah kita lihat. Perlu kalian ketahui, angka kecil ada 2, 6, 12, 6, dan 2. Ini disebut sebagai indeks. Artinya ini nggak boleh diganggu-ganggu. Nah, ini dia. Oke, kita mau setarakan reaksinya. Kita lihat dari pedoman kita si C6. Di C6, C-nya di sini sudah 6. Kemudian di sini jumlah unsur C-nya adalah 1. C1, angka 1 tidak umum dituliskan, maka di sini cukup C saja. Di sini 6, ini jumlah dari C6, di sini C-nya 1. Supaya sama dengan yang ini, sama dengan pedoman kita, maka yang 1 ini harus kita kalikan berapa supaya jadi 6? Oh, dikali 6. Kalau sudah dikasih koefisien kita garis, artinya ini sudah tidak boleh lagi diberikan koefisien. Lanjut di sini, H. Ada berapa atom H-nya? 12. Di sini atom H-nya ada 2. Maka 2 kali berapa ya supaya 12? Oh, dikali 6. Sudah diberikan koefisien di garis. Nah, kita lanjut. Di sini atom O yang belum setara. Nah, kita lihat dulu jumlah atom O di sebelah kiri. Atom O-nya di sini sudah ada koefisien, di sini ada indeks. Untuk menyatakan jumlah atom O, 2 dikali 6. Artinya koefisien ini ikut dikalikan ke sini, nak. 6 dikali 2, 12. Kemudian O-nya ada lagi di sini. Di sini kan O1 kali 6, berarti 6. 12 ditambah 6, O-nya ada 18. Kemudian di sebelah kanan atom O, di sini ada, kita lihat O-nya ada 6. Nah, kita kan mau jumlah atom unsur kiri sama dengan kanan. Supaya jumlahnya sama dengan 18, maka 6 ini harus ditambah 12. 6 ditambah 12 sama dengan 18. Nah, berarti supaya menjadi 12, 2 dikali berapa? Dikali 6. Maka reaksinya sudah selesai, sudah setara. C di kiri 6, di kanan 6. O di kiri 12 ditambah 6, 18. Di kanan 6 ditambah 12, 18. H di kiri 12, di kanan juga 12. Berarti sudah sama, sudah setara. Kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Di sini ada untuk nomor 2 N2 ditambah H2 membentuk NH3. Nah, yang paling kompleks senyawanya, yang paling lengkap di sini yang paling kompleks itu NH3. Maka yang lain harus menyesuaikan dengan pedoman kita si NH3. Di sini N-nya berapa? 1. Yang sudah ada di sini 2. Maka supaya sama dengan 1. Ini lebih sedikit ya. Supaya sama dengan 1, N-nya dikali berapa? Nah, 2 dikali berapa ya supaya sama dengan 1? 2 dikali, maka dia harus dikali dengan bilangan yang lebih kecil supaya sama dengan 1. Caranya gimana supaya memudahkan kalian? Kita mau jadi berapa dia? Mau jadi 1 N-nya. Maka kita buat angka 1. Yang sudah ada berapa di sini? 2. Maka dikalikan 1/2. Coba kita buktikan. Setengah dikali 2 sama dengan berapa? 1.
Berarti di sini N-nya ada 1, di sini juga 1. Berarti reaksinya sudah setara. Kemudian untuk N ya, untuk H di sini ada berapa? 3. Di sini yang sudah ada 2. Maka supaya sama dengan 3, 2 ini dikali berapa? Nah, kita buat di sini angkanya. Ada 3 yang ingin kita jadikan jumlah atom H, yang sudah ada di sini berapa? 2. Kita buatkan 3/2 dikali 2. Kita coret, di sini hasilnya 3. Atom H di sini ada 3, di kanan juga ada 3. Maka reaksi sudah setara. Kita lanjut yang ketiga. H2O2 membentuk H2O tambah O2. Nah, kita lihat. Di sini yang paling kompleks atau yang paling banyak adalah H2O2. Atom H-nya ada 2. Di sini atom H-nya ada berapa? Juga 2, berarti tidak perlu kita tambah koefisien. Sudah sama. Jumlah atom O di sebelah kiri ada 2. Di kanan juga harus 2. Nah, kita lihat di sini sudah ada berapa di tempat yang sudah setara? O-nya ada 1. Maka supaya sama dengan 2, nih jumlahnya 1 ditambah berapa? Oh, ditambah 1. Ini dia. Ini sekali lagi O-nya ada 2. Maka di kanan yang sudah setara itu ada 1. Supaya sama dengan 2, 1 ditambah 1. Nah, berarti kita lihat di sini O sudah ada 2. Supaya sama dengan 1, 2 ini dikali berapa? Nah, kita buat dikali 1 yang kita inginkan per 2. Setengah dikali 2 itu jawabannya 1. Oke, demikian. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian bertanya di classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.